Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Teata di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Hari ini edisi yang spesial sekali. Kita akan mengulas mengenai periode pulet, investasi masa produksi, dan faktor yang perlu diperhatikan saat pemilihan pulet. Wow, apaan tuh? Nah, ini untuk panjenengan semuanya yang ingin berusaha mencoba untuk beternak ayam petelur. Ini bukan hal yang merugi ya, Kak. Benar. Karena memang ini cukup usahanya yang menjanjikan sekali. Karena banyak yang berbondong-bondong memulai usaha ini. Tapi ada aja yang mengeluh mengenai hal tersebut untuk mencapai standarnya. Padahal udah melakukan berbagai hal yang mungkin sudah sesuai dengan pakem-pakemnya. Tapi ada aja yang mengeluh. Apalagi saat pemilihan pulet. Kadang kan peternak juga nggak tahu pulet yang bagus yang gimana, yang berkualitas yang gimana. Kadang tuh peternak juga susah dan nggak tahu justru gimana pemilihan yang tepat. Nah, untuk itu kita akan ulas lebih mendalam, akan bongkar semuanya gimana rahasianya bersama si cantik sesuai parasnya dan namanya Mbak Cantik. Gimana Mbak Cantik? Alhamdulillah. Alhamdulillah harus luar biasa. Tetap harus sehat ya. Ini Mbak Balita gimana nih kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat. Nafsu makannya nambah ya ini ya. nambah pol. Ini tetap semangat berbagi ilmu untuk peternak di luar sana ya Mbak Cantik. Ini jujur nih ya, ini hal baru untuk Lita untuk pemilihan pulet, apalagi periode pulet. Nah, ini gimana ini maksudnya Mbak Cantik? Periode pulet itu maksudnya apa sih? Pulet itu apa sih? Apa tuh? Iya, atau apa? Jadi pulet itu kalau kita bahasa kita sehari-hari itu kayak ayam darah gitu ya, kayak ayam puber gitu loh. Oh, wow, gitu kayak Lita dong. Jadi memang ayam pulet itu masih kayak ayam remaja menuju dewasa, kelamin gitu Kalita. Gitu. Jadi memang periode pulet ini tuh periode atau tahap awal memasuki masa bertelur gitu. Jadi sebutan atau istilahnya di peternakan itu pulet Kalita. Gitu. Udah ada bayangan ya nih ya pulet ya. Mungkin Kalita nih suatu hal yang baru ya. Iya, baru banget untuk Lita. Jadi pulet itu emang mau memasuki masa bertelur atau produksi gitu. Jadi itu sebutan untuk ayam petelur yang masih remaja menuju dewasa. Oke. Kalau ayam dari kecil menuju ke remaja itu perlu berapa tahun Mbak Cantik? Kalau untuk bertelur nih, apakah ada kayak kita nih nikah muda? Ini apakah bisa bertelur dalam usia yang semudah mungkin gitu bisa nggak Mbak Cantik? Jadi gini, kalau di awal kan ini kita ambil mundur ya nih ya. Ini di awal itu namanya anak ayam. Anak ayam itu istilahnya DOC. Itu namanya DOC. Memasuki DOC itu namanya pulet. Ya, kalau udah pulet nanti namanya ayam layer atau petelur gitu, atau ayam yang sudah memasuki masa produksi. Nah, kalau si pulet sendiri nih Kalita, dia tuh memeliharanya ketika DOC sampai pulet itu memerlukan waktu sekitar 16 minggu itu. Nah, jadi pulet itu bisa dikatakan pulet itu ketika dia bisa di umur 12 minggu Kalita. Jadi umur 12 sampai 16 minggu itu bisa dikatakan pulet. Nah, remaja. Iya, bener ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk bertelurnya itu di usia berapa sih? Emang kalau di remaja itu nanti bisa bertelur kan? Gitu. Ya, kayak kita nih Kalita, kalau di manusia itu kan kita ini ya, siklus bulanan kayak gitu kan juga ada di umur tertentu kan, kayak gitu kan. Tahu nggak yang ngerti? Ayam tuh juga kayak gitu Kalita. Di umur berapa? Di umur 18 minggu. Siap untuk dibuahi. Siap untuk dibuahi. Tapi nih Kalita, di ayam petelur itu tanpa perlu dibuahi dia tuh udah bisa bertelur Kalita. Waduh, gimana tuh? Gitu. Soalnya memang dia tuh di sini kan makannya kan banyak protein nih Kalita. Terus di sini tuh juga sel telur. Jadi seperti kita nih Kalita, kita kan juga mengeluarkan sel telur. Nah, kalau nanti dibuahi kan pasti nanti jadi anak gitu kan Kalita. Iya, nah, betul. Di ayam pun juga gitu Kalita. Mereka juga ada siklus ini untuk pembuatan sel telur yang nantinya itu akan dikeluarkan
telurnya itu tadi, kalau nanti dibuahin nih Kak Lita telurnya, di dalam telurnya itu ada embrio gitu. Tapi kalau di ayam petelur yang kita konsumsi setiap hari nih Kak Lita, itu nggak ada embrionya Kak Lita, soalnya tidak ada pembuahan. Gitu. Wow. Kalau ada pembuahan di dalamnya itu ada embrio, nanti bisa netes. Kalau telur konsumsi itu nggak bisa netes, yang kita beli di pasar, beli di toko itu nggak bisa netes. Soalnya tidak melalui proses pembuahan. Gitu. Oh gitu. Jadi aku tuh suka takut nih Kak, kalau lagi masak mie nih, itu kan pakai telur loh. Aku tuh angen-angen takut banget, ntar jangan-jangan di dalamnya ada ayam lagi. Berarti itu nggak mungkin ya? Itu nggak mungkin. Gitu. Soalnya memang kalau kita beli nih di toko, di supermarket, itu telur yang dijual itu memang telur khusus konsumsi. Baik. Jadi memang tidak ada pembuahan gitu. Jadi memang si ayam petelur ini tanpa melakukan pembuahan atau melakukan pembuahan, dia tuh tetap mengeluarkan telur gitu. Gitu. Cuma nanti hasil telurnya ketika tanpa melakukan pembuahan itu nggak ada embrionya, nggak bisa netes. Kalau nanti dibuahin nih sama si ayam jantan nih, itu di dalam telurnya nanti ada embrionya, terus nanti dia bisa netes gitu kali. Seperti itu. Bener. Kalau Mbak Cantik, misal aku peternak nih, lebih rekom mana nih? Kita milih DOC atau langsung ke pulet? Sebenarnya ini tuh pilihan masing-masing peternak sih ya, dan menyesuaikan kemampuan si peternak gitu. Kalau ini ya, misal nih peternak pemula punya lahan yang sempit lah ya, nggak begitu luas, tapi memang harus jauh dari pemukiman. Nah, selanjutnya, dan ini peternak pengennya tuh cepat bertelur. Nah, itu bisa pilihannya di pulet Kak Lita. Soalnya pulet itu ya, dia tuh cepat bertelur. Kalau kita belinya pulet kan pasti bentar lagi kan dia udah masa bertelur tuh. Nah, enaknya si peternak pemula itu, yaitu tadi dia bisa cepat merasakan telur yang dihasilkan si ayam tanpa jauh-jauh hari tuh memelihara dari DOC anak ayam sampai pulat kan membutuhkan waktu yang begitu panjang lama. Banget. Nah, 16 minggu itu tadi. 18 minggu udah waktunya bertelur. Jadi ya kalau jadi peternak pemula sih ya mending belinya pulet. Langsung soalnya pulet. Bentar lagi udah ini ngeluarin telur kan, nanti uangnya juga pasti bakal muternya cepet. Nah, untuk beli pakan juga, beli suplemen. Betul. Nah, tapi di sini juga ada konsekuensinya Kak Lita kalau pilihnya pulet. Nah, soalnya pulet ini tuh harganya lumayan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Nah, kalau DOC, kalau kita belinya nih DOC ya, DOC itu harganya sekitar 11.000 per ekor. DOC ayam petelur. Kalau kita beli pulet yang udah remaja, itu hitungannya biasanya minggu Kak Lita. Minggu jadi gimana tuh? Misal si pulet nih umurnya 16 atau sampai 18 minggu lah ya yang mau kita beli. Itu hitungannya minggu harganya. Jadi misal harga patokan harga nih misal ya di luaran kan pasti beda. Harganya 4.000 sampai 5.000 per minggu memeliharanya. Nah, ternyata umurnya 16 minggu, berarti 16 kali 5.000, berarti sekitar ya 80 sampai 90.000 per ekor. Per ekor. Dikali berapa tuh kalau 100? 9 juta ya? Iya. 9 miliar ya. 9 juta. Tapi kalau 100 ekor DOC itu mengeluarkan biayanya sekitar 1.100.000. Cuma ya itu tadi ngerawatnya DOC itu kan panjang. Kalau pulet kan cepet gitu. Ini cocok banget buat peternak pemula. Kalau kita tadi lahannya sempit ya, soalnya memang kan langsung dibuat kandang produksi untuk petelur. Kalau lahannya kita milik, aku punya lahan yang cukup luas nih gitu. Berarti kalau cukup luas, nih si lahan ini bisa kita manfaatkan buat kandang DOC sendiri, kandang pulet sendiri, kandang untuk produksi pun juga harus sendiri gitu. Jadi untungnya ketika kita memilih pemeliharaan DOC, kita tuh bisa tahu nih bagaimana kita bisa memantau perkembangan pemeliharaan DOC sampai bertelur kan kita udah tahu bagaimana kualitasnya, kita memberikan bagaimana proses pemeliharaan yang baik, ya Kak, program kesehatannya. Jadi kita sebagai peternak bisa memilih sendiri untuk program pemeliharaannya ketika menggunakan si DOC. Keuntungannya itu. Jadi tahulah ya kualitas yang bagus tuh yang bagaimana gitu. Kalau yang pulet ini tadi kan udah
biayanya yang cukup mahal. Terus kita juga nggak tahu kualitasnya tuh, kita bisa aja ketipu. Waduh, gimana tuh kalau ketipu? Bilangnya umur 18 atau 16, minggu depan udah mau bertelur, ternyata umurnya berapa? 13 minggu. Aduh, kita nggak tahu. Kita nggak ayamnya tahu, juga nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Umur berapa? Kecuali kalau aku. Kayak gitu sih, Kak. Bisa ya dinangkep ya? Bisa nangkep. Kayak gitu. Cantik, kalau misalkan nih, aku sebagai peternak, udah deh, aku milih yang pulet aja deh. Nah, tapi kan aku nggak tahu kualitas yang bagus yang mana, yang sesuai standar yang mana, gimana tuh saya melihatnya tuh, Mbak? Jadi di sini tuh kita harus ada tips ya nih ya, ada tips. Ini cara pemilihan pulet yang bagus tuh yang gimana supaya kita sebagai peternak pemula tuh nggak ketipu. Betul, nggak kebelendra. Betul. Mbak Sandri Mbak. Jadi yang pertama nih ya, sobat ternak ketahui, faktor pemilihan atau pemilihan pulet berkualitas, yang pertama kita harus tahu tempatnya. Tempat atau perusahaan yang memiliki track record yang bagus. Dimana ketika perusahaan ini memiliki peternakan yang menjual pulet, berarti di sini di dalam peternakan harus ada recording yang tepat dan jelas. Recording itu apa sih, Kalita? Recording itu pencatatan dalam satu peternakan. Jadi dalam peternakan ketika kita memelihara, itu harus punya recording. Bobot berapa, habis makan berapa, kematian berapa, itu peternakan harus punya. Nah, sebagai kita nih peternak pemula, ketika kita ingin membeli pulet, kita juga harus bisa membaca recording tersebut. Sorry Kak, kalau kayak gitu, misal customer gini terbuka, perusahaan terbuka nggak melihatkan itu? Harusnya terbuka. Harusnya terbuka, harusnya. Ya, jadi yang pertama harus bisa memilih perusahaan atau track record yang bagus, dan perusahaan tersebut harus memiliki recording di dalam peternakan itu yang tepat dan jelas gitu. Itu sangat banget. Tapi banyak juga sih di luaran sana yang memang ya gitulah ya, tutup menutup. Nah, kita kan nggak transparan gitu. Dan apalagi kalau di peternakan-peternakan yang memang skala kecil, nah itu juga jarang yang bisa melakukan recording gitu, Kalita. Tapi di sini dianjurkan yang memang memiliki perusahaan yang bagus, recording yang bagus. Selain itu, Kalita, umur. Nah, umur ini. Di sini peternak juga harus menjadi ini faktor pemilihan pulet utama itu juga umur. Nah, tadi kan udah dijelasin umurnya pulet itu kan 12 sampai 16 minggu bisa dikatakan pulet. 18 minggu dia bisa bertelur. Nah, di lapangan, di kasus di lapangan yang paling banyak itu biasanya peternak pemula itu membelinya itu pulet yang berumur 16-17 minggu. Alih-alih dia mikirnya gini, aku beli di 16 sampai 17 minggu, kan minggu depan udah bertelur. Bener gak? Iya, betul. Kalau Kalita pasti mikirnya gitu, cepet nanti minggu depan udah bertelur. Tapi di situ adalah menurut saya ada keputusan yang kurang tepat. Kenapa kok bisa gitu? Karena gini, Kalita, si ayam itu pasti juga bisa stres. Nah, apalagi di tempat baru. Apalagi di tempat baru, perjalanannya yang cukup lama. Nah, kalau dia nanti perjalanan udah lama, dia juga harus masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini dia tuh pasti akan bertelurnya juga akan mundur nanti. Dia stres. Jadi di sini sebaiknya saran saya nih, pemilihan pulet tuh di umur berapa untuk para peternak bisa memeliharanya gitu. Di umur 10 sampai 13 minggu itu adalah pemilihan yang bagus untuk membeli pulet. Karena apa? Nanti ya itu tadi, memberikan kesempatan untuk si pulet ini beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di umur 10 sampai 13 minggu itu sekitar bobot badannya itu sekitar minimal 1 kilo. Nah, di sini kan biasanya peternak tuh juga harus di pulet itu ada standar berat badannya juga, Kalita, sebenarnya. Nanti kita kasih tahu di belakang. Jadi di pulet itu juga ada namanya standar berat badan. Nah, harus berapa sih nanti standar berat badan waktu bertelur itu juga ada, nanti kita bahas. Nah, waktu ini, kalau udah beli 10 sampai 13 minggu minimal berat badan kan 1 minggu. Nah, di sini nanti peternak untuk menambahkan berat badan itu akan lebih mudah gitu ketika memilih di 10 sampai 13 minggu, Kalita. Soalnya nanti kan kandangnya lebih ini ya, lebih enggak, kalau di pulet itu kandangnya itu kayak bukan baterai. Mbak Lita tahu ini ya, baterai buat kandang petelur?
Yang bersekat-sekat. Nah, itu. Kalau di pulet nanti memeliharanya bukan kayak gitu, Kak. Kita kayak di los gitu. Nah, ya, kalau nanti masuk ke masa bertelur, nanti yang di los itu pulet itu akan dipindah ke kandang yang sekat-sekat itu tadi. Gitu, Kak Lita. Jadi ketika dimasukkan ke kandang yang sekat-sekat, nanti pencapaian bobot badannya akan lebih mudah gitu. Soalnya makannya khusus. Nah, benar. Gitu. Dan lebih ini teratur kan. Ini lebih ke apa ini ya? Distribusinya lebih tersebar gitu. Kayak gitu sih Kak Lita. Terus selain itu, selain umur, itu juga ada tadi keseragaman berat badan. Nah, ini penting banget ya ketika kita masuk nih ke peternakan. Wah, aku pengen beli apa nih? Beli pulet. Masuk tuh ke peternakan, ke kandang, lihat-lihat kan vlognya gitu. Terus di sini juga peternak pemula juga harus bisa menyadari tentang keseragaman berat badan si pulet gitu. Jadi gini, misal nih standar berat badan pulet itu bagusnya berapa sih gitu. Kan itu pasti pertanyaan ya. Jadi untuk mengetahui keseragaman berat badan pulet, di sini tuh standarnya itu plus minus 10% Kak Lita. Misal nih Kak Lita ya, dalam satu vlog ternyata ini umurnya 12 minggu. Nah, ini sebelum masuk ke perhitungan berat badan si pulet, ini kita kasih ini ada tabel nih ya. Ini ada tabel, contoh tabel. Oh, ternyata berat badan pulet itu setiap harinya atau setiap minggunya itu ada target khusus. Nah, ini bisa dilihat. Nah, udah kalian lihat nih di umur 12 minggu itu umur standar pencapaiannya itu sekitar 1 kilo atau 1076 gram Kak Lita. Di umur 12 minggu itu 1076 gram bobotnya per ekor. Nah, standar yang bagus keseragaman dalam satu vlog itu plus minus 10%. Gitu. Jadi, kalau kita hitung nih plus minus 10% dengan standar bobotnya 1076, berarti dalam satu vlog itu di sini standar minimumnya di sini terhitung 968 gram dan standar maksimumnya itu ada 1184 gram. Jadi di angka 968 gram sampai 1184 ini berat badannya si ayam ini terhitung seragam gitu Kak Lita. Jadi perhitungannya plus minus 10% dari berat badan standar yang ada di tabel tadi gitu Kak Lita. Misal nih, nah berarti di sini peternak, wah ini aku taunya gimana dong kalau kayak gini kan gitu kan. Ya mau tidak mau si peternak harus cek. Nah, ceknya gimana? Ceknya yang pertama yaitu misal dalam satu vlog itu ada 1000 ekor. Di sini peternak harus ambil sampel cek berat badan atau timbang itu 5% dari populasi. Jadi 5% dari 1000 ekor itu ada 50 ekor yang harus ditimbang berat badannya berapa gitu. Nah, gitu Kak Lita caranya menghitung berat badan. Jadi kalau udah beli, kalau mau beli pulet ya mau tidak mau harus timbang sendiri. Kalau di recording tidak ada, harus timbang sendiri. Gitu. Waduh, jadi datang untuk menimbang ayam-ayam tersebut. Itu boleh biasanya? Boleh. Harus boleh dong, kan kita harus transparan. Betul. Kalau tidak transparan, wah kita pindah aja beli yang lain. Waduh. Pasti ada apa-apanya. Wow. Takut. Mbak Cantik, kalau tadi kan umur, bobot ya kan. Terus kalau bobotnya kekurusan nih, apakah itu dikatakan tidak standar? Aku kasih tambahan tadi belum Lita. Jadi selain keseragaman berat badan ayam itu juga ada keseragaman kerangka tubuh. Wah, gimana tuh ngukurnya keseragaman kerangka tubuh si ayam? Padahal kerangkanya tuh di dalam. Nah, tuh apakah disembelih dulu? Enggak Kak Lita. Jadi memang kerangka tubuh yang optimal ini juga sangat berpengaruh terhadap performa atau produktivitasnya nanti. Mengetahuinya kerangka tubuh itu gimana? Mengetahuinya kerangka tubuh itu bisa dicek di seng kaki. Ini bisa dilihat nih. Kasih gambar nih ya cara mengukur seng kaki. Jadi seng kaki itu kalau si ayam tuh sini sampai sini Kak Lita. Ini diukur. Ini panjangnya itu harus berapa? Di umur 19 minggu atau 18 sampai 19 minggu kan udah memasuki masa bertelur. Itu panjang sengnya itu 10 sampai 10,4 cm. Dan dia tuh panjang sengnya
akan tetap sama seperti itu sampai dia berhenti bertelur. Gitu. Jadi ketika kita beli, wah panjang saingnya di bawah 10, bisa 8, 9, berarti itu kerangka tubuhnya kurang maksimal. Wah, harus gitu, bawa penggaris kan? Juga nih ke sana. Ada, tadi kasih contoh nih tadi. Caranya itu ada penggarisnya buat ngasih contoh ngukurnya tuh gimana sih gitu. Nah, kenapa sih kok bisa sih kerangka tubuh kok bisa berpengaruh gitu terhadap produktivitas telur? Kenapa itu ya? Kenapa tuh? Gitu, karena proses pembentukan telur, Kalita, di sini itu proses pembentukan kan membutuhkan kalsium. Nah, kalsiumnya ini dari mana? Kalsiumnya itu dari kerangka tubuh si ayam. Jadi kerangka tubuh si ayam ini nanti kalsiumnya dideposisikan atau diubah, dibentuk untuk pembentukan kerabang telur. Gitu. Jadi ketika nanti kerangka tubuhnya kecil, maka kalsium yang dihasilkan sedikit. Kalau kalsium yang dihasilkan sedikit, nanti ukuran telurnya juga akan kecil. Gitu. Jadi memang panjang banget tuh prosesnya, Kalita. Makanya kita harus tahu seperti itu sih, Kalita. Nah, selain kerangka tubuh itu juga harus kita melihat ini yang namanya kematian. Nah, kita harus cek juga di pulet recording. Kalau ada recordingnya, kita cek juga. Oh, kematian waktu pemeliharaan pulet itu ternyata 3-5% dari populasi itu termasuk kematian yang cukup tinggi. Kematian pasti tidak jauh-jauh dari penyakit. Berarti pulet sebelumnya yang dipelihara dia punya riwayat penyakit. Nah, taunya dari situ, Kalita. Jadi sedetil itu. Selain kematian, itu juga ada kita harus membeli pulet yang sudah vaksin, Kalita. Itu lebih bagus gitu. Biasanya peternak juga bilang sih, oh ini udah vaksin, Pak. Ini belum vaksin, Pak, gitu. Kalau udah vaksin sebaiknya peternak itu pilih yang sudah vaksin. Vaksin apa aja namanya tuh vaksin triple. Itu ada vaksin Newcastle disease, vaksin infectious bronchitis, dan vaksin EDS atau egg drop syndrome. Itu dalam satu vaksin itu ada 3 strain penyakit untuk mencegah dari penyakit-penyakit tersebut. Ini di pasaran banyak banget vaksinnya, nggak usah sebut merek. Karena memang banyak banget. Nah, kalau si pulet ini belum tervaksin, sebaiknya beli di tempat atau perusahaan yang memiliki vaksin yang memang berkualitas, Kalita, gitu. Di Podomoro Feed Mill juga banyak nih jual vaksin. Langsung aja ya nanti di komentar. Nanti kita, Mbak ini mau vaksin ini nanti gimana? Oh nanti langsung dikasih CP deh. Kayak gitu, Kalita. Jadi memang pembelian pulet tadi banyak banget ya, dari tempat, recordingnya peternakan, perusahaannya juga ada track record yang bagus, bener gak? Umurnya tadi juga saya kasih tips, di umur 10-13 minggu itu adalah pemilihan yang bagus. Terus tadi juga ada berat badan, kita harus cek langsung berat badannya di mana keseragamannya itu plus minus 10%. Nah, dari target standarnya. Terus tadi juga ada keseragaman kerangka tubuh, di mana diukur dari seng, kaki sengnya sekitar 10-10,4 cm. Terus juga pilihlah pulet di mana kematiannya yang rendah karena nanti berhubungan dengan riwayat penyakit. Terus selain itu juga pilihlah atau beli pulet yang sudah melakukan vaksinasi triple tadi. Lengkap banget kan? Lengkap banget, wow. Gitu. Jadi rugi banget kalau nggak nonton episode yang kali ini ya, Mbak Cantik. Yang tadi belum kejawab nih, Mbak Cantik. Yang kalau kekurusan kayak aku gimana? Apakah dia udah nggak standar deh, nggak usah dipilih gitu, atau masih ada trik lain sih untuk menutupi hal tersebut, Mbak Cantik? Oke, Kalita. Jadi gini, Kalita ya. Meskipun gini, berat badan si pulet yang terlalu rendah atau terlalu gendut, ini tuh tidak akan mampu berproduksi atau bertelur secara maksimal. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa tuh? Yang rendah nggak akan maksimal, terlalu rendah nggak akan maksimal, yang kurus ya itu tidak akan maksimal, yang gendut pula dia tuh tidak juga akan maksimal. Jadi memang harus sesuai standar. Itu pencapaian bagus. Kenapa kok bisa gitu? Gini, ketika berat badannya itu rendah dari standarnya, maka di sini
dia tidak akan bertelur pada waktu umurnya bertelur. Jadi di sini periode bertelurnya akan mundur, umur bertelurnya akan mundur. Yang seharusnya 18 minggu dia bertelur, dia akan mundur. Bisa jadi di umur 21, 22, 23. Bahkan kemarin aku ada kasus tuh di umur berapa ya? Hampir 30 minggu dia nggak mau bertelur. Nah, saking kurusnya. Bukan saking kurusnya sih, sebenarnya bobot badannya dan kerangkanya memang udah terlanjur kecil. Nah, jadi susah tuh. Kalau kerangkanya kecil tuh kan pasti telur yang dihasilkan juga kan kecil, kembali lagi tadi. Nah, jadi memang pemeliharaan pulet itu memang harus diperhatikan banget, soalnya itu tadi investasi masa produksi itu. Jadi kayak gitu Kak Alita. Terus selain itu, ketika pun di umur segitu dengan bobot yang rendah, meskipun dia bertelur, telurnya itu juga akan kecil Kak Lita, gitu. Akan kecil. Terus selain itu proses pembentukannya juga akan cukup lama. Jadi udah tadi umurnya mundur, umur bertelurnya mundur. Terus selain itu juga jumlah telur yang dihasilkan juga akan rendah, gitu. Kalau di bobot badan yang gendut, gimana tuh yang obesitas? Nah, gimana tuh? Kalau bobot badan yang di atas standar, dia tuh juga akan produksinya juga akan tidak akan maksimal. Kenapa kok bisa kayak gitu? Soalnya ini berhubungan dengan timbunan lemak yang ada pada si pulet itu tadi Kak Alita, gitu. Gimana tuh? Harus diet dulu dia si ayamnya. Harus fat loss. Jadi di sini timbunan lemak ini juga berdampak pada produksi telurnya. Produksinya juga akan rendah soalnya terhalang oleh si lemak itu tadi. Ketika pun dia akan bertelur, ini ukurannya akan besar. Nah, ukurannya besar menyesuaikan dengan bobot badan dan kerangka pada si ayam tersebut. Jika terlalu besar kan juga tidak akan baik kayak gitu. Aduh gimana nih Kak Alita? Aduh gimana nih? Maaf ya Kak Alita. Nggak apa-apa. Besok kita diet. Oke. Besok ya. Besok aja. Besok lagi. Aduh. Kalaupun dia bertelur ukurannya besar, nah di sini kalau udah besar ini akan menimbulkan prolapsus. Apa itu prolapsus? Prolapsus itu saluran telurnya itu juga ikut keluar Kak Alita. Gimana tuh? Sakit gak tuh? Sakit gak? Sakit. Sakit. Jadi prolapsus itu adalah ketika saluran reproduksinya itu juga akan keluar bersama telur. Nah itu merupakan kerusakan yang permanen, jadi nggak bisa diatasi Kak Alita. Dan pasti dia akan lambat laun akan mati. Kalau mati peternak yang akan rugi. Gitu. Aku kira telur semakin besar tuh semakin sehat, enak, lezat, bergizi. Tapi kalau di pasar biasanya ibu-ibu tuh suka yang telur yang kecil-kecil biar dapat banyak. Bener gak? Iya betul. Biar dipilihin tuh satu. Iya biar dapat banyak. Ini kecil. Biar dapat banyak. Aduh kayak siapa tuh? Itu tadi Kak Lita. Jadi ketika bobot badannya tinggi juga akan berefek pada produksi telur yang rendah juga, telurnya terlalu kecil. Terus kalau bobot badannya yang tinggi pula ini juga akan berefek nantinya takutnya akan terjadi prolapsus juga atau keluarnya saluran telur itu tadi, dan itu kerusakannya permanen nggak bisa diatasi. Nah, misal ada kasus juga nih Kak Lita, dalam satu flock atau satu kandang, biasanya kalau flock itu ini ya istilah dalam peternakan, satu flock atau satu kandang, ini ada dua kelompok di mana ternyata bobot badannya setelah dicek banyak yang rendah. Ternyata ada juga yang sesuai standar. Ini kenapa ya kok bisa kayak gini gitu. Biasanya peternak itu bakal akan ngecek berat badan itu secara berkala. Biasanya ya 1 minggu sekali gitu, atau seminggu 2 kali kayak gitu buat ngecek bobot badan apakah sesuai dengan standar. Kalau diketahui wah ini banyak yang rendah nih, tapi kok juga ada yang standar, kok ada yang bagus, ini ternyata ada apa? Ini peternak juga harus bisa mengevaluasi Kak Lita. Apa yang harus dievaluasi? Yang pertama yaitu distribusi pakan. Apakah distribusinya pakan ini sudah menyebar merata? Apakah semuanya juga mendapatkan hasil yang sama untuk memasukkan ini langsung di dalam tubuh. Nah, apakah air minumnya ini juga merata? Nah, ini kalau saran nih ya buat para peternak, kalau di peternakan itu sebaiknya pakai tempat minum yang nipple drinker, yang ada saluran ini ya Kak Lita. Terus ini ada nipple drinkernya. Kalau biasanya kan ada juga yang pakai ini langsung tempat minuman ini
TMAO, tempat minum ayam otomatis itu juga ada. Tapi sebaiknya pakai yang nipple drinkle, soalnya distribusinya udah merata, sudah satu jalur, itu ada jalur itu sekitar ada 4, 3, berarti kan semuanya udah dapat gitu. Karena air minum itu juga berpengaruh ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan si ayam kayak gitu. Terus selain itu juga pastikan potong paruh. Nih Kalita, di ayam itu juga ada yang namanya potong paruh. Gitu. Jadi ketika mau memasuki di umur berapa gitu, dia tuh udah dipotong paruhnya. Kenapa kok dipotong kan gitu? Supaya feed intake-nya masuk. Dan kita tahu bahwa ayam petelur itu pemeliharaannya lama. Kalau dia nggak dipotong, itu di sini tuh ada namanya sel kitin ya. Jadi dia tuh nanti takutnya tumbuh terus. Kalau tumbuh terus kan takutnya pelengkung gini. Jadi harus dipotong. Sama kayak kuku kita ya. Kalau dibiarkan lama-lama kan juga panjang gitu. Jadi di sini tuh emang harus dipotong di umur-umur tertentu, Kak Lita. Nah, kita harus cek juga, wah ini ternyata motong paruhnya apakah terlalu pada pangkalnya atau mesle atau gimana. Ini nanti juga akan berpengaruh dengan feed intake atau pakan yang masuk di dalam tubuh, banyak atau sedikit. Nah, itu juga harus diperhatikan kayak gitu Kak Lita. Nah, misal tadi udah nih dalam satu vlog ternyata juga ada yang bobot badannya semua seragam di bawah standar. Nah, ini kenapa tuh? Ya enggak? Di sini peternak juga harus bisa mengevaluasi ya sesuai dengan kondisi di dalam kandang, ataukah memang manajemennya ya nggak bener nggak, manajemen pakan minum. Nah, biasanya kalau semua full ini seragam kompak di bawah standar bobotnya, itu salah satu penyebabnya yaitu adalah kualitas rangsum Kak Lita. Kualitas pakannya belum sesuai dengan kebutuhan si ayam gitu. Biasanya peternak aku beli yang murah aja lah gitu. Biar dapat banyak. Biar dapat banyak. Padahal kita nggak tahu tuh bagaimana kualitasnya. Biasanya solusi para peternak ini biasanya itu memberikan apa? Kita memberikan premix. Soalnya premix itu kan kandungannya lengkap banget tuh. Ada multivitamin, enzim, asam amino, terus juga ada macem-macem lah. Ini banyak banget bisa dibaca nih ya. Antitoksin, tuh ada apa lagi? Atraktan, selenium, asam amino yang memang ini premixnya ini khusus untuk si ayam petelur Kak Lita. Nah, ini kandungannya bagus banget. Kalau kita kan nggak tahu nih kualitas pakannya bagus atau enggak, kita kan nggak tahu tuh. Dikasih ini biasanya untuk memperbaiki apa? Memperbaiki kualitas rangsum agar nanti kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan si pulet kayak gitu Kak Lita. Bisa dibeli di Podomoro Vet Mill ya, bisa ya. Komen di bawah. Komen di bawah. Terus selain itu Kak Lita juga ada nih. Ini tapi kasus ini jarang terjadi. Yang paling sering terjadi yaitu tadi seragam vlog di bawah standar. Kalau ini ada juga kasus biasanya satu vlog ini semuanya obesitas atau di atas apa bobotnya di atas rata-rata. Ayamnya makan terus ngemil aja gitu ya. Tapi ini jarang banget terjadi Kak Lita. Jarang banget. Soalnya di sini kalau udah kayak gitu nih, misal ada kasus kayak gitu, ini biasanya berhubungan dengan pemberian pakan yang memang cukup banyak kayak gitu. Jadi memang harus nih dikurangi jumlah ransumnya gitu. Misalnya cari-cari nih ada nih nah ini ada tabel pemberian ransum di umur segini tuh berapa, di umur segini ada. Nah, misal kalau udah kayak gitu bisa nih dikurangi secara bertahap 2-5% lah, atau 2-5 gram per ekor per ayam per hari, atau feed intake-nya itu bisa dikurangi 2-5 gram per ekor per hari. Dan itu dilakukan secara bertahap, jangan sampai mendadak tiba-tiba banyak gitu. Itu bakal ayamnya juga akan stres. Kalau ayam stres kan pasti juga akan molor juga nanti untuk bertelurnya kayak gitu Kak Lita. Gitu, makanya diet juga nggak boleh stres ya Mbak Cantik, dan jangan ujuk-ujuk nggak makan. Nah, bener. Tuh kan, ini banyak ini ya. Jangan tiba-tiba nggak makan lemes. Aduh. Jadi emang harus konsisten itu lebih bagus. Betul. Jadi nggak langsung bruk banyak gitu, langsung nggak makan 2 hari makan. Tipes nanti. Aduh, jangan. Mbak Cantik terakhir nih. Kesimpulan deh, atau jangan untuk para peternak yang ingin mulai mencoba untuk beternak, boleh deh. Gini, jadi untuk para peternak, apabila
ayam petelur memasuki umur 18 minggu tapi kualitasnya masih buruk, ingat tidak ada banyak yang dapat dilakukan oleh para peternak untuk memperbaikinya. Nah, jadi keuntungan para peternak ini bergantung terhadap perawatan yang dilakukan 17 minggu sebelumnya. Maka dari itu periode pulet ini merupakan investasi masa produksi untuk para peternak. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, pilihlah tempat atau perusahaan yang track recordnya bagus dengan rekoding peternakan yang lengkap dan jelas. Oh wow, super sekali itu tadi ya para peternak. Thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa tonton episode selanjutnya dan semuanya ditonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sebarluaskan ke teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita dan juga Mbak Cantik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Spesialis Ternak, solusi para peternak.